Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Febrianti dari program studi Perbankan Syariah jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang dengan NIM 442-19114. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kerangka proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Brand Image, Disposable Income, dan Persepsi Masyarakat terhadap minat menabung masyarakat pada Bank Umum Syariah di Kabupaten Pati. Yang saya hormati Ibu Mustika Widowati SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pemasaran, dan juga teman-teman PS 4D serta penonton video yang saya. Nah baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang masalah mengapa saya mengambil judul ini. Nah, dari fenomena bisnis yang saya ambil yaitu tentang market share perbankan syariah yang masih cukup rendah di bawah bank umum konvensional. Nah, bisa kita lihat setiap tahunnya perbankan syariah, mulai dari Bank Umum Syariah, unit usaha syariah, dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selalu berlomba-lomba demi mencapai target yang telah ditetapkan. Nah, salah satunya adalah peningkatan jumlah DPK yang diiringi dengan peningkatan jumlah market share dari Bank Umum Syariah itu sendiri. Nah, mengacu pada data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pangsa Bank Umum Syariah masih kalah jauh dibandingkan dengan bank konvensional. Bisa kita lihat perbandingannya pada tabel, pada diagram yang tersaji dalam gambar. Nah, hal ini tentu masih belum sejalan dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia yang mencapai lebih dari 86,93% menurut laman resmi www.bpls.go.id. Nah, banyaknya penduduk muslim di Indonesia yang seharusnya dapat memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia, khususnya pangsa syariah di Indonesia. Nah, sehingga sudah selayaknya aset DPK dan juga market share dari Bank Umum Syariah sendiri mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, dari variabel dependent yaitu minat menabung, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat menabung. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat menabung masyarakat di Bank Umum Syariah. Nah, dari variabel dependent saya yaitu minat menabung, saya mengambil 3 variabel independen untuk saya teliti dalam penelitian ini. Nah, variabel tersebut adalah brand image atau citra merek produk bank syariah serta bank syariah itu sendiri di mata masyarakat. Yang kedua ada disposable income berkaitan dengan pendapatan seseorang untuk menabung, yang disisihkan untuk menabung. Kemudian ada juga persepsi masyarakat tentang Bank Umum Syariah itu sendiri. Nah, dari ketiga faktor ini nanti akan menentukan masyarakat mereka akan memilih menabung di Bank Umum konvensional atau menabung di Bank Umum Syariah. Selanjutnya, rumusan masalah yang dapat saya ambil dari latar belakang dan fenomena bisnis terkait market share dan tingkat DPK Bank Umum Syariah yang rendah, yaitu ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana signifikansi brand image, disposable income, dan persepsi masyarakat secara simultan terhadap minat menabung pada Bank Umum Syariah di Kabupaten Pati. Yang kedua, bagaimana signifikansi brand image secara parsial terhadap minat menabung pada Bank Umum Syariah di Kabupaten Pati. Yang ketiga, bagaimana signifikansi disposable income secara parsial terhadap minat menabung pada Bank Umum Syariah di Kabupaten Pati. Rumusan masalah yang terakhir adalah bagaimana signifikansi persepsi masyarakat secara parsial terhadap minat menabung pada Bank Umum Syariah di Kabupaten Pati. Tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan adalah yang pertama menganalisis signifikansi pengaruh brand image
disposable income dan persepsi masyarakat secara simultan terhadap minat menabung masyarakat. Yang kedua, untuk menganalisis signifikansi pengaruh brand image secara parsial terhadap minat menabung masyarakat. Yang ketiga, untuk menganalisis signifikansi pengaruh disposable income secara parsial terhadap minat menabung masyarakat. Dan yang keempat adalah menganalisis signifikansi pengaruh persepsi masyarakat secara parsial terhadap minat menabung masyarakat. Dari variabel-variabel yang saya pilih tadi bisa dibuat kerangka pemikiran teoritis seperti pada berikut ini. Brand image sebagai variabel X1, disposable income sebagai variabel X2 dan juga persepsi masyarakat sebagai variabel X3, serta minat menabung sebagai variabel Y yang saya pilih. Dari kerangka pemikiran teoritis ini bisa diambil hipotesis. Ada 4 hipotesis, H1 untuk hipotesis simultan, serta H2, H3, dan juga H4 untuk hipotesis parsial. Kemudian kita masuk ke landasan teori. Nah, landasan teori yang saya ambil adalah teori AIDA, di mana AIDA adalah A untuk attention, I untuk interest, D untuk desire, dan A untuk action. Nah, menurut Kotler dan Keller tahun 2009, teori AIDA ini merupakan suatu pesan yang harus mendapatkan perhatian, yang menjadi ketertarikan, berubah menjadi minat, dan berakhir dalam sebuah tindakan. Teori ini bagaimana penyampaian akan kualitas dari pesan yang baik. Kemudian untuk attention atau perhatian adalah suatu target sasaran yang bertujuan secara umum atau khusus kepada calon nasabah. Yang kedua, ketertarikan atau interest, yaitu suatu pesan yang disampaikan menarik pada tiap khalayak sasaran. Kemudian yang ketiga ada desire. Desire ini artinya adalah sebuah keinginan. Suatu pemikiran terjadi dari adanya keinginan yang berkaitan dengan motif dan motivasi. Serta yang terakhir ada action. Action adalah tindakan, yaitu tahap terakhir dengan membuat calon nasabah untuk melakukan aksi. Jadi action ini berupa hasil dari keputusan, hasil dari keinginan apa yang mereka ingin ambil, yang ingin nasabah ambil untuk menabung di bank umum syariah. Kemudian ada definisi operasional tiap variabel yang saya ambil. Untuk variabel yang pertama ada minat menabung sebagai variabel Y. Nah, definisi dari minat sendiri adalah perasaan suka dan ketertarikan terhadap sesuatu atau aktivitas tanpa adanya hasutan dari orang lain, menurut Slameto tahun 2010. Nah, dengan indikator yang saya ambil dari Hasmi dalam Anggara et al. Tahun 2021, ada 5 indikator, yaitu lokasi, pelayanan, reputasi, bagi hasil, dan juga promosi. Kemudian untuk variabel X1 yaitu brand image. Nah, menurut Coulter dan Armstrong tahun 2008, citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh konsumen seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen. Untuk indikatornya saya mengambil dari Acker dan D tahun 2009. Ada 4 indikator dari brand image, yaitu citra merek itu sendiri, kebutuhan konsumen, transaksi, dan juga prinsip syariah. Kemudian yang ketiga ada disposable income sebagai X2, di mana disposable income adalah perolehan pendapatan rumah tangga yang berbentuk setelah dikurangkan dengan pajak tabungan dan pengeluaran. Ini menurut Kunarjo tahun 2003. Nah, indikator dari disposable income adalah pendapatan, sisa pengeluaran, dan kebutuhan menurut Sugesti dan Hakim tahun 2021.
Kemudian variabel yang terakhir adalah persepsi masyarakat, di mana persepsi sendiri adalah sebuah proses yang mencakup masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi, manusia akan terus-menerus mengadakan sebuah hubungan dalam lingkungannya. Menurut Slameto tahun 2010. Kemudian indikatornya saya mengambil dari Babadan Lang tahun 2012. Di sini ada 3 indikator, yaitu pengetahuan, kepercayaan, dan juga produk dan pelayanan. Semua variabel ini akan saya ukur menggunakan skala Likert dengan rentan 1 sampai 5. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antar variabel atau pengaruh antar variabel. Yang pertama akan kita bahas adalah hubungan antara brain image dengan minat menabung itu sendiri. Dengan hipotesis H2 yang berbunyi diduga brain image secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Bisa kita lihat pada gambar. Nah, kemudian ini saya ambil dari penelitian terdahulu yaitu Widiawati tahun 2018 yang menyatakan bahwa brain image tidak signifikan terhadap minat menabung. Kemudian ada Subhan dan Yuli tahun 2021 serta Rozikin dan Soleha tahun 2020 yang menyatakan bahwa brain image secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Kemudian untuk hipotesis 3, hubungan variabel disposable income dan minat menabung berbunyi yaitu diduga disposable income secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Bisa kita lihat bersama dalam gambar. Nah, research gap dari hipotesis 3 ini berasal dari penelitian Sugesti dan Hakim tahun 2021 yang menyatakan bahwa disposable income berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Kemudian ada penelitian dari Kurniawan dan Septiana tahun 2020 serta penelitian dari Yuliatin tahun 2020 yang menyatakan bahwa disposable income tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Kemudian ada hipotesis 4. Nah, di sini berbunyi diduga persepsi masyarakat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Nah, research gap dari penelitian ini dari hipotesis 4 khususnya ada dari Supiani et al. Tahun 2021 dan juga Kurniawan dan Septiana tahun 2020 yang menyatakan persepsi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Kemudian ada Novianti dan Hakim tahun 2021 yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Terakhir saya sertakan link Google Form untuk kuesioner yang akan saya gunakan dalam penelitian saya. Nah, kuesioner ini saya susun dan saya buat berdasarkan indikator yang telah saya ambil dan saya paparkan tadi. Yang selanjutnya, kuesioner ini akan saya sebarkan ke masyarakat yang belum memiliki tabungan di Bank Umum Syariah di Kabupaten Pati. Nah, kemudian untuk pengukuran dari hasil kuesioner ini akan menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, di mana 1 adalah sangat tidak setuju dan 5 adalah sangat setuju. Demikian pemaparan dan penyampaian kerangka proposal saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata, sikap yang kurang berkenan di hati. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.